Halo Visipers, balik lagi bareng gue di episode Motion Podcast kali ini bersama gue Ican, staf mitra strategis BEM Visip UPN VJ. Nah sekarang nih gue lagi sama Mas. Halo Visipers, gue Zikraider Gifari, mahasiswa Sains Informasi Angkatan 24. Mas kabarnya apa? Sehat bos. Alhamdulillah. Iya. Nah kebetulan nih guys, gue lagi pengen mengusung tema isu-isu politik di Indonesia nih guys. Nah kebetulan Mas Jikra, gimana sih isu politik yang hangat yang ada di Indonesia saat ini? Kalau ngomongin di Indonesia ya mas ya, sebenarnya kita lagi ngegarap soal HAM, terus juga yang tentang Soeharto yang mau diangkat jadi pahlawan itu mas. Itu cukup hangat sih, akhir-akhir ini dibicarakan. Kenapa tuh isu soal Soeharto ingin diangkat jadi pahlawan? Emang ada hal apa gitu? Sebenarnya kalau kita lihat tarik ke belakang ya, kita lihat 98 itu aktor penjahatnya siapa gitu mas. Kalau kita bisa lihat gitu mas ya, kita pelajari lebih lanjut di 98 dan Timur apalagi itu terlalu banyak manusia yang di cut gitu mas oleh beliau. Berarti beririsan juga dengan isu HAM ya? Iya betul sekali mas. Berarti isu HAM di Indonesia tuh kayak gimana sih mas? Kalau ngomongin HAM di Indonesia sendiri, menurut gua itu cuman ada di omongan teman-teman. Menurut gua ya, cuman ada di omongan. Kita nggak bisa lihat secara mata gamblang lah kalau menurut gua. Bahkan itu bisa menjadi sebuah lelucoan aja. Menurut gua kayak gitu sih mas. Kan kalau menurut saya nih mas ya, HAM itu kan suatu hal ya yang membatasi hak manusia, suatu manusia dengan manusia lainnya ya. Berarti gimana tuh mas Pengimplementasiannya? Iya. Seharusnya di Indonesia gitu. Seharusnya di Indonesia sebenarnya kalau kayak gitu kita harus nanya ke Pak Pijay gitu ya selaku Menteri HAM. Karena dari 20 triliun dana yang disalurkan itu setahu gua ada 200 program. 200 program dan sampai sekarang HAM nggak ada di Indonesia. HAM nggak ada. Tapi make sense gak sih untuk 20 triliun 200 program itu mas? Sebenarnya make sense saja mas. Cuman dampak dari 200 program itu yang nggak kelihatan mas sampai sekarang. Oh belum kelihatan ya? Udah dengan berjalannya berapa bulan nih mas? Periode mas 3 ini? Iya dari awal periode. Oh dari awal periode ya? Berarti belum kelihatan tuh ya mas ya? Belum ada. Nah untuk tanggapan dari kampus kita ya mas ya, Universitas Pembangunan Negeri Nasional Jakarta itu apa mas? Kita akan membuat sebuah roadshow di kampus-kampus di Jakarta terutama. Kita juga terafiliasi dalam satu gerakan bersama. Nama gerakannya Gemarak, Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat. Jadi nanti kita akan ada pencerdasan di tiap-tiap kampus dan juga ada bentuk pengingatan lah kalau Soeharto itu bukan pahlawan. Iya seperti itu mas. Berarti udah berapa kampus mas kira-kira yang terafiliasi gitu mas? Sedikitnya ada 10 kampus dan bisa nambah lagi mas. Berarti hitungannya UPN VJ ini pelopor utama ya mas ya? Itu sebenarnya gerakan kolektif mas. Jadi kita bersama-sama mas. Bersama-sama, nggak ada yang menonjol gitu ya? Iya betul mas. Tapi kita di gerakan kali ini kita jadi koordinator pencetak suratnya mas. Surat untuk menolak Soeharto menjadi pahlawan mas. Berarti di semua kampus terafiliasi ini duduk sama rata ya? Iya betul mas. Kita itu duduk sama rata. Berarti kebetulan masnya lagi lapar nggak nih mas? Iya lagi mas, kalau mas tahu. Kelihatan sih mas dari mukanya mas. Mungkin Jess, boleh ambilin makanannya? Oh di sini ada. Iya. Nah ada makanan nih mas. Mas datang harus terisi lah. Siap. Nah, terima kasih Jess ya. Mbak Jess. Oh ini apa lagi ini mas? Ada minumannya nih. Terima kasih Mbak Jess. Nah, kalau makanan mas nih namanya yakimeshi chicken. Jadi nasi goreng Jepang gitu mas. Kalau yang punya saya donburi chicken karage. Boleh cobain dulu mas. Siap. Saya makan ya? Iya makan. Mbak Jess makan. Buat teman-teman makan ya semua ya. Makan. Lu udah makan belum? Nanti makan. Tadi apa ini mas? Nasi goreng ya mas ya? Nasi goreng Jepang. Oh nasi goreng Jepang. Makan lagi ya mas. Sekarang di review ya mas ya.
Ini tuh dari Nusae Teppanyaki mas. Oh iya. Iya, salah satu tenan yang ada di Nehahap. Boleh di-review mas? Gimana mas? Kalau menurut gue sih dari segi rasa ya teman-teman ya, itu secara proporsionalnya oke sih, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, dan juga ayamnya ini banyak banget ini teman-teman. Untuk rasa ayamnya gimana tuh mas? Ayamnya sih kayak dimarinasi gitu teman-teman. Jadi rasa bumbunya kuat banget. Cocok dipaduin mas. Kalau yang dari gua rasain ya, ayamnya moist dan juga juicy banget ya. Oh iya. Saya lanjut makan nih mas ya. Lanjut. Dan untuk nasinya tuh nasi tipikal nasi Hokben gitu guys, enak banget deh. Iya benar. Dan bahan-bahannya tuh premium banget. Nggak tipikal makanan murahan pinggir jalan lah. Boleh mas lanjut makan mas. Nah, ini untuk minumannya punya mas ada fish sparkling mas, yang dimana ada dari sparkling water, buah delima dan lemon. Boleh disikat langsung aja mas. Ini diaduk dulu mas. Boleh diaduk dulu. Kalau punya saya nih ada kopi susu monyet, yang dimana dengan kopi susu pisang. Nah, asik banget nih. Wih, tumpah. Mas saya minum ya. Minum. Di review ya mas ya. Wah, nyegerin banget sih guys. Ini si pisangnya berasa banget, susunya milky banget, creamy, dan kopinya cocok banget nemenin nugas buat kalian yang mau ke Nehahap. Langsung aja ya. Gimana mas minumannya mas? Jujur, segar, jujur. Kalau nikmatin panas-panas tuh lime-nya dan juga delimanya serasi lah. Di mulut tuh kayak ada pecah-pecah juga kan dari sparkling waternya. Jadi cocok banget nih teman-teman buat kalau lagi siang-siang habis itu nugas, cocok. Mungkin kita lanjut obrolannya mas ya. Boleh mas. Sambil makan aja kali kita ya. Boleh mas. Tadi sampai mana mas? Sampai hal apa yang mendasari? Kita lanjut lagi kayak rasa apa sih mas yang mendasari anak-anak UPN ini mas dan kampus-kampus yang terafiliasi ini untuk memperjuangkan HAM-HAM nih mas? HAM-HAM ya. Karena kita nggak mau kejadian di 98 itu terjadi lagi mas. Contohnya kita bisa lihat di Trisakti, kita nggak mau teman-teman dari seluruh kampus yang ada di Jakarta terutama ya mas ya. Kita juga menolak tegas tentang Soeharto diangkat menjadi pahlawan dan itulah mas kayak gitu. Saya sambil makan juga ya mas. Iya makan. Kalau berarti salah satu saya sempat lihat kemarin di media sosial anak-anak Trisakti demo ya, itu salah satu bentuk apa ya, mengingat reformasi dan menentang Soeharto menjadi pahlawan ya mas ya? Iya. Untuk lebih jelasnya sebenarnya anak-anak Trisakti itu mengingat ingatannya bahwa di 98 tepatnya di 12 Mei setahu saya itu terjadinya penembakan di Trisakti mas. Makanya ada tubuh reformasi itu. Nih mas, saya penasaran itu mas dengan kegiatan Kamisan tuh mas. Kegiatan Kamisan tuh apakah ada keterkaitannya dengan isu HAM ini apa gimana mas? Sebenarnya ada mas, isu Kamisan itu juga salah satu bentuk jaga ingatan dari kawan-kawan, terutama juga dari orang tua yang di 98 aktivis yang hilang itu mas. Itu aksi bela ingatan gitu mas. Berarti tiap minggu ada tuh mas aksi Kamisan? Setiap Kamis mas. Dan untuk sekarang tuh reaksi pemerintah atau timbal balik pemerintah akan aksi itu apa tuh sih mas? Sebenarnya kalau dari yang saya tahu ya mas, nggak ada tanggapan apapun dari pemerintah mas, tidak membersamai pemerintah itu mas. Oh berarti belum ada tanggapan apapun dari 98 sampai awal mulai kapan itu sih mas? Setahu saya tahun 2000-an mas. Berarti tahun 2000-an sampai sekarang nih, notabene udah belasan sampai 20 tahun belum ada tanggapan apa dari pemerintah. Betul mas. Berarti pemerintah benar-benar lepas tangan nih. Ya apalagi kan kita melihat orang-orang di istana sekarang ini pelanggar HAM semua itu. Pelanggar HAM semua ya. Iya. Berarti emang Universitas Veteran
Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tuh menolak banget ya pelanggar-pelanggar HAM, apalagi Soeharto yang ingin dijadikan pahlawan. Betul, ya. betul sekali Mas. Kami menolak tegas. Kami menolak tegas dengan adanya Soeharto yang mau diangkat jadi pahlawan, dan dengan adanya roadshow di kampus UPN nanti Mas, tepatnya di minggu ini, kita juga ada bedah film, ada diskusi publik juga yang bisa teman-teman UPN hadirin. Terus juga ada aksi pencerdasan lewat propaganda yang nanti ada di media sosial, teman-teman. Dan terus Mas, untuk teman-teman nih, teman-teman BEM FISIP nih, atau keluarga mahasiswa FISIP nih, kan mereka pasti sebagai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ya, harus ada rasa pedulinya nggak Mas? Dari hal apa itu gitu Mas, yang mulainya Mas? Sebenarnya untuk kawan-kawan FISIP, kenapa kita harus peduli? Karena kita sebenarnya harus tahu kalau kita itu mahasiswa itu agent of change, Mas. Oh, agent of change. Ya, jadi kita harus melakukan sebuah pergerakan gitu, Mas. Iya, dan pergerakan kalau kita misalkan tarik ke Revolusi Perancis, Mas. Di tahun 18-an, Mas. Itu dimulai dari tempat-tempat ngopi kayak gini, Mas. Teman-teman ngopi kayak gini? Iya. Jadi tempat-tempat ngopi kayak gini akhirnya lahirlah Revolusi Perancis itu sendiri, Mas. Saya juga sempat dengar nih, kalau perjuangan Soekarno tuh diawali ngopi-ngopi di ITB gitu. Apakah benar itu Mas? Itu belum tahu saya Mas, itu Mas. Di depan ITB ya Mas ya? Saya juga dengernya kayak gitu Mas. Dengernya kayak gitu ya Mas ya? Apakah itu kabar benar atau kabar burung teman-teman? Karena juga reformasi Korea tuh dari anak-anak muda yang suka nongkrong ya Mas ya? Iya betul Mas. Kalau itu benar Mas. Ya, Oh iya. Berarti emang kita sebagai mahasiswa tuh agent of change ya. Harus bergerak bersama, membawa teman-teman kita untuk membela yang namanya kita sebagai warga negara Indonesia gitu, membela rakyat-rakyat kecil, keluarga dan teman-teman sekitar kita gitu. Betul sekali ya Mas. Jadi mungkin episode kali ini ya guys ya, untuk Motion episode bahas-bahas politik nih bersama Mas Dikra nih. Untuk next episode ditunggu ya guys ya. Bye bye. Bye.